Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dengan Yudi Abu Yahya insyaallah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama berbagi ilmu, ya, berbagi ilmu yang berkenaan dengan agama kita, ya, dinul Islam insyaallah. Ada satu pertanyaan yang diajukan pada para ulama kita, ya, saya akan hanya membacakan. Ya, pertanyaannya adalah mungkin sama dengan pertanyaan kita, ya. Bolehkah menggabungkan niat puasa 6 hari di bulan Syawal itu digabungkan dengan niat puasa Senin dan Kamis? Ya, tentunya tujuan kita adalah ingin atau agar mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, ya. Satu kali jalan, satu kali melaksanakan ibadah, ya, namun kita mendapatkan sekaligus 2 pahala. Pertanyaan ini dijawab oleh para ulama. Yang pertama adalah bahwa perlu diketahui teman-teman semua bahwa ibadah dilihat dari latar belakang disyariatkannya, itu para ulama membagi 2. Ya, ibadah dilihat dari latar belakang disyariatkannya ibadah tersebut, itu mereka para ulama membagi 2. Yang pertama adalah ibadah maqsudah lidzatiha. Maqsudah lidzatiha. Kalau yang kedua laisa maqsudah lidzatiha. Apa ini? 2 hal ini, ibadah maqsudah lidzatiha dan ibadah laisa maqsudah lidzatiha. Baik, yang pertama, ibadah yang maqsudah lidzatiha maknanya adalah keberadaan ibadah tersebut merupakan tujuan utama disyariatkannya ibadah tersebut. Ya, sambil dipahami ya teman-teman, ya. Jadi ibadah maqsudah lidzatiha itu artinya keberadaan ibadah tersebut merupakan tujuan utama disyariatkannya ibadah tersebut. Sehingga ibadah ini harus ada secara khusus. Harus ada secara khusus. Nah, contohnya apa? Contohnya nih, 1, semua ibadah yang wajib. Semua ibadah yang wajib, baik sholat wajib, puasa wajib, ya, dan seterusnya. Ini merupakan jenis yang pertama, ibadah lidzatiha, maqsudah lidzatiha, ya. Nah, kemudian juga yang termasuk jenis yang pertama ini adalah ibadah yang disyariatkan secara khusus, seperti ibadah sholat witir, sholat duha, ya kan? Itu ibadah secara khusus disyariatkan. Ini termasuk juga ibadah maqsudah lidzatiha. Kemudian juga termasuk ibadah yang menjadi pengiring ibadah yang lain. Jadi ibadah ini secara khusus untuk pengiring, pendamping ibadah yang lain. Ya, contohnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, kemarin kita bacakan bahwa ibadah setelah ibadah Ramadan maka melanjutkan ibadah sunnah, yaitu ibadah 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Maka ini termasuk pendamping atau yang mengiring. Ini pun termasuk ibadah maqsudah lidzatiha. Nah, ini yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, ibadah kebalikan dari yang pertama. Jadi ibadah tadi laisa maqsudah lidzatiha. Artinya keberadaan ibadah ini bukan merupakan tujuan utama disyariatkannya ibadah tersebut. Ya, sekali lagi, ibadah ini itu bukan merupakan tujuan utama disyariatkannya ibadah tersebut. Ya, adapun tujuan utama itu apa? Tujuan utamanya adalah yang penting amalan itu ada, yang penting amalan itu dikerjakan di kesempatan tersebut. Jadi apapun bentuknya, ya, kita teliti nih, ya. Coba satu-satunya cara untuk mengetahui amalan ini termasuk ibadah maqsudah lidzatiha atau laisa maqsudah lidzatiha itu berdasarkan dari dalil, ya, dari dalil teman-teman. Hanya bisa mengetahui dengan dalil. Nah, ini disebutkan dalam liqa al-bab
Al-Maftuh dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, baik, kita lihat teman-teman ya. Contoh dari masing-masing ya, atau contoh dari yang kita jelaskan di awal tadi untuk lebih memahami, lebih mudah memahaminya. Yang pertama, salat tahiyatul masjid. Nah, salat tahiyatul masjid itu salat apa teman-teman? Salat ketika masuk masjid atau salat menghormati masjid. Dalilnya adalah hadis riwayatkan Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini," atau kama qala Nabi SAW. Apabila kalian masuk masjid, kata Nabi, jangan kalian duduk sampai kalian melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, dalam hadis yang mulai ini, teman-teman, Nabi SAW menyarankan agar kita sholat 2 rakaat setiap kali masuk masjid sebelum kita duduk. Ya, sebelum kita duduk. Artinya teman-teman, yang penting jangan duduk ketika kita baru masuk masjid. Ya. Tapi kita dahulukan sebelum kita duduk itu melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, sholat yang dimaksud itu tidak disebutkan oleh Nabi SAW, ya kan? Tidak disebutkan sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat rawatib, apa gitu, tidak. Namun hanya diisyaratkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum kita duduk. Ya, sehingga ya, teman-teman, sehingga tidak harus sholat tahiyatul masjid sebenarnya niatnya ya, niatnya tidak harus niat sholat tahiyatul masjid, bisa juga langsung melaksanakan atau meniatkan sholat sunnah rawatib ya, terlebih misalkan waktunya mepet 2-3 menit lagi mau iqamah, maka kita langsung sholat rawatib, sholat sunnah fajar misalkan dan seterusnya ya, atau sholat yang lainnya sekalipun boleh langsung meniatkan sholat tahiyatul masjid. Nah, dari sini teman-teman, sholat keberadaan ibadah, sholat tahiyatul masjid itu bukan merupakan tujuan utama. Jadi sholat itu keberadaan ibadah, ya. Adapun sholat tahiyatul masjid itu bukan merupakan tujuan utama. Yang penting ada amalan, yaitu sholat 2 rakaat ketika kita masuk masjid sebelum kita duduk. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, puasa Senin dan Kamis. Ya, tadi sholat, ini sekarang puasa. Ya, tentu ini berdasarkan dari hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan yang lainnya. Beliau SAW bersabda, "Dzanika yaumani tu'radu fihima al-a'malu 'ala rabbil alamin, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaimun," atau kama qala Nabi SAW. Di 2 hari ini, ya maksudnya Senin dan Kamis, amalan itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dan kata beliau SAW, saya ingin ya amalku dilaporkan, ketika amalku dilaporkan saya dalam keadaan berpuasa. Ya, di hari apa? Senin dan Kamis. Dari hadis yang mulai ini, siapapun yang melakukan puasa di hari Kamis, Senin dan Kamis, apapun bentuk puasanya, bisa juga puasa wajib, puasa nazar, ya puasa apa saja, yang penting hari Senin dan hari Kamis, karena disebutkan hari Senin dan Kamis itu Allah amalan-amalan itu dilaporkan kepada Allah. Jadi aku senang, kata Nabi, saya dalam keadaan berpuasa. Nah, puasa di sini tidak disebutkan puasa apa, ya. Maka ketika seorang berpuasa di hari Senin, di hari Kamis, walaupun mungkin bukan puasa Senin Kamis ya niatnya, maka ini termasuk bagian dari orang yang diberikan mendapatkan keutamaan dalam hadis yang mulai ini. Nah, sekarang menggabungkan 2 niat ibadah. Nah, ini ada teman-teman ya. Para ulama menyebutkan at-tasyrik fin niyah atau tadakhul an-niyah, artinya menggabungkan niat ya. Itu terdapat kaidah yang diberikan oleh para ulama ya dalam masalah ini. Jadi dalam menggabungkan 2 niat dalam satu ibadah itu disebutkan dalam kaidah para ulama ya, disebutkan oleh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais ya dalam kitab Ashru Masail fi Shaumi Sit min Syawal. Ya, disebutkan di sini jika ada 2 ibadah. Nah, di kaidahnya ada teman-teman semuanya. Jika ada 2 ibadah yang sejenis, yang satu maksudah li dzatiha
dan yang satunya laisa maqsudah lidzatiha, maka dua ibadah ini memungkinkan bisa digabungkan dalam satu niat. Dalam satu ibadah. Dua niat dalam satu ibadah. Ya, dari kaidah yang tadi saya bacakan, maka amalan itu bisa digabungkan niatnya ada dua syarat. Nah, ini teman-teman ya, ada dua syarat nih ya. Yang pertama, amalan itu jenis yang sama. Sholat dengan sholat, puasa dengan puasa. Jadi nggak boleh puasa dengan sholat itu digabungkan dalam satu ibadah, niat. Tidak boleh. Ya, itu yang pertama, satu jenis, ibadahnya satu jenis. Yang kedua, ibadah maqsudah lidzatiha, tidak boleh lebih dari satu. Ya, maqsudah lidzatiha tidak boleh lebih dari satu. Karena tidak boleh menggabungkan dua ibadah yang sama-sama maqsudah lidzatiha. Artinya gini, yang boleh digabungkan adalah ibadah maqsudah lidzatiha dan ibadah ghairu atau laisa maqsudah lidzatiha. Ya, sehingga niat keduanya mungkin bisa digabungkan dan insya Allah mendapatkan dua pahala. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan, bolehkah puasa 6 hari Syawal dengan puasa sunnah Senin Kamis itu digabungkan? Maka kita katakan boleh. Kenapa? Karena memenuhi persyaratan ini. Puasa 6 hari bulan Syawal itu termasuk jenis yang pertama, yaitu ibadah maqsudah lidzatiha, karena sebagai pengiring ya, tadi disebutkan ya di atas ya. Yang kedua, puasa Senin Kemis itu ternyata termasuk puasa ibadah, termasuk ibadah laisa maqsudah lidzatiha. Maka wallahu a'lam bishawab, jawabannya adalah dibolehkan menggabungkan dua niat ibadah tersebut dan insya Allah akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.